budaya e-culture. Pencarian e-culture Ambassador Duta Sosial Media dilanjutkan sehingga 28 Februari 2021. Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah telah melanjutkan tarikh penutupan penyertaan pencarian e-culture Ambassador Duta Sosial Media. Tarikh baharu yang ditetapkan pihak Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah iaitu 28 Februari 2021. Untuk rekod, pencarian penyertaan bagi program ini telah ditutup pada 30 November 2020 lepas. Mereka yang berkelakan dan berminat boleh melayari media sosial Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah untuk mendapatkan maklumat selanjutnya. Sebagai makluman, setakat ini 3 orang duta budaya telah dipilih iaitu Elveni Ajuk mewakili zon pedalaman atas, Lexus Albert Jeb mewakili zon pantai timur, manakala Rosa Original mewakili zon pantai utara Sabah. Sekian, saya Ridley bersama memartabatkan budaya etnik Sabah. Buletin Budaya e-Culture PUBG Mobile Tournament. Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah telah menganjurkan satu pertandingan yang berkonsepkan isukan iaitu PUBG Mobile Tournament. Program ini dibawakan host yang dilantik iaitu Si Lopez telah memulakan pertandingan bermula peringkat kumpulan iaitu 12 Disember 2020 lagi. Pertandingan ini akan menghimpunkan peminat isukan dari selatan negeri Sabah untuk mewakili daerah mereka. Selain itu, beberapa pasukan mewakili daerah di negeri luar juga telah dijemput untuk menyertai pertandingan ini. Untuk rekod, sebanyak 28 pasukan telah menyertai pertandingan ini untuk mewakili daerah mereka masing-masing. Pertandingan ini akan disiarkan secara langsung di Facebook page Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah dan page Si Lopez Gaming setiap Sabtu dan Ahad selama sebulan. Sekian, saya Asmi PD bersama memartabatkan budaya etnik Sabah. Buletin Budaya e-Culture. Program e-Culture Ambassador Bahasa Etnik. Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah menganjurkan satu program baru yang dinamakan e-Culture Ambassador Bahasa Etnik. Sebagai permulaan, beberapa duta bahasa telah dipilih untuk mewakili etnik mereka, antaranya etnik Murut Tahun, etnik Orang Sungai, etnik Molbog, etnik Tatana, dan beberapa etnik yang lain akan menyusul. Pengurus Besar Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, Encik Meki Epison berkata, kajian Borneo Institute Indigenous Studies ataupun BORIS daripada Universiti Malaysia Sabah tentang bahasa sukuan Sabah kini berhadapan dengan masalah ancaman kepupusan akibat bilangan penuturnya, khususnya generasi muda yang berumur kurang daripada 30 tahun yang semakin menurun. Atas permasalahan tersebut, Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah mengambil inisiatif tersebut dengan mengadakan program belajar bahasa etnik secara online dengan memilih beberapa etnik sebagai permulaan program. Penyelaras program, Puan Ismarida Ibos menyatakan setiap duta bahasa yang dilantik akan bersiaran secara langsung di page Facebook mereka masing-masing selama 2 kali dalam seminggu. Tambahnya, apa yang menariknya yaitu cara penyampaian semasa siaran langsung bagi setiap duta adalah berbeza antara satu sama lain, menjadi daya penarik penonton untuk bersama-sama mempelajari bahasa etnik. Untuk keterangan lanjut, layari page Facebook Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah untuk mendapatkan maklumat secara terperinci. Sekian, saya Kores bersama memartabatkan budaya etnik Sabah.
Kebansayan merondo mengadakau semua. Jadi cikgu minta maaf pada malam ini dan merondom diti habis ada masalah teknikal tadi sebelum saya memulakan live. Jadi nasib baik okey sudah. Dan syukur takau dan merondom diti kita bertemu kembali dalam kelas belajar giat tatana miampai do Cikgu Lisa. Okey, miampai di Cikgu Lisa. Jadi aku Cikgu Lisa, saya adalah Cikgu Lisa adalah akan mengajar kamu untuk belajar giat tatana pada hari ini, pada malam ini. Terima kasih kerana menyertai saya pada malam ini, dan bagi yang baru join kita, kamu boleh share juga untuk kasih share ini live supaya lebih ramai lagi anak-anak muda tu bahagu maya di takau belajar bersama-sama kita untuk belajar giat tatana ya. Jadi untuk program ini kita berterima kasih juga kepada Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah LKNS kerana memberi kita peluang, kerana memberi menganjurkan program e-culture ini dengan kerjasama Persatuan Kebudayaan Tatana Sabah STCA. Jadi pada malam ini kita akan mulakan kelas kita ya. Ya, jadi kita ada kawan-kawan juga di sini, yaitu si Adnan. Si Adnan ini kita punya duta juga, ini duta yang mengajar bahasa apa itu? Sagamo Kak Adnan. Ya, jadi ya, walaupun di mana kamu berada, kita akan bersama belajar pada malam ini, yaitu topik kita pada malam ini yang seterusnya adalah berkenalan bagi bahagian 2. Dan sebelum itu kamu tengok juga saya punya background ini. Sekarang sudah yang kelas sebelum ini belum ada hiasan kan. Sekarang sudah pasang-pasang hiasan sebab tidak lama lagi kita akan menyambut Christmas. Jadi untuk pengajaran pada hari ini memang kita akan kita mau semarakan ini perayaan Christmas, yaitu salah satu perayaan yang utama di daerah Kuala Penyu dan juga terutama sekali bagi etnik Tatana lah ya. Ya, kabansayan semua, kabansayan merondom. Okey. Jadi boleh kita mula sudah. Ya, dia bilang si Adnan sini bahasa Sungai Sagamo dan Liwogu dari apa ini? Dari KH Sukau. Dari kampung Sukau. Oh. Okey, kita juga ada JJ Ira daripada Labuan ini. Ini saya punya pinsan. Jadi kita boleh teruskan dengan kita punya kelas pada malam ini. Ya, ada aura Christmas sudah kita. Tidak lama lagi mau Christmas, jadi kita mau pasang-pasang sudah ada hiasan-hiasan supaya kita sudah rasa itu aura Christmas. Okey, kita akan masuk kepada sesi pengajaran sebab untuk pengajaran pada kali ini memang ada agak panjang sedikit, tetapi tidak apa. Kita belajar sedikit demi sedikit supaya terutama sekali bagi adik-adik, anak-anak yang ada di rumah, cikgu harap ada yang bersama-sama cikgu pada malam ini untuk belajar bersama-sama giat tatana ataupun bahasa tatana daripada Kuala Penyu ya. Okey, kita akan masuk kepada slide ya. Kita akan masuk kepada slide supaya kamu boleh join dan boleh nampak apa yang cikgu mau ajar ya. Kejap Okey, boleh nampak sudah? Okey, sudah nampak kan? Ya. Jadi kita mau masuk kepada sesi pengajaran kita pada hari ini, yaitu topik kita adalah berkenalan.
Kalau ada kita punya saudara mara ataupun sesiapa saja yang kita mau kenal, kita akan cuba untuk berkenalan dalam Giat Tatana, ya, Giat Tatana, dan cara dia akan kita belajar selepas ini dengan suasana Christmas. Jadi sekarang ini mau Christmas sudah kan? Jadi kalau ada orang yang baru kita jumpa, kita tidak tahu siapa nama dia, kan? Mungkin kita punya pinsan, kita punya anak-anak buah, tidak tahu nama, jadi kita mau berkenalan dengan mereka dengan bahasa Tatana, ya. Oke. Kita punya tajuk hari ini adalah berkenalan mintutun bahagian kedua. Pada bahagian pertama itu sudah kita pelajari pada kelas yang lepas. Oke, sekurang-kurangnya nanti kita akan menjawab nanti kita akan menjawab kuis untuk mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Para peserta perlu perlu menjawab 3 talu soalan dengan betul daripada 6 soalan. Jadi perlu betul 3 soalan daripada 6 soalan supaya objektif pembelajaran kita pada hari ini tercapai, ya. Cikgu harap semua murid cikgu ataupun pelajar cikgu pada malam ini dapat tumpukan perhatian semasa sesi pembelajaran, ya. Ya, sorry ya, kering-kering punya tekak, haus dia bilang. Oke, tidak apa. Kita akan masuk kepada kita punya sesi pembelajaran. Pada kelas yang lepas, dia punya cerita dia si Golundo kan, si Golundo bersama kawan baru dia si Ayang. Ini si Ayang, dorang berjumpa. Jadi last sekali dorang punya cerita itu kan yang pembelajaran minggu lepas. Sebelum ini si Golundo menjemput si Ayang ni pergi rumah dia lah, pergi mengkoyo, pergi Christmas, rumah terbuka. Jadi datanglah sudah si Ayang ni. Si Ayang yang ada si Ayang, dia punya adik si Apil dan juga mamak dia, ada 3 orang lah. Oke, 3 orang ni datang pergi mengkoyo, pergi rumah terbuka di rumah si Golundo. Oke, pergi berkrismas. Jadi si Yayang pun datang sampai sudah di rumah si Golundo. Jadi si Golundo pun ternampak sudah si Yayang dari luar rumah. Dari jendela dia bilang, wah, datang sudah saya punya kawan baru, si Yayang. Jadi dia pun menyambut, kabansayan do-odo Christmas. Kabansayan do-odo Christmas. Selamat Hari Christmas. Ini si Golundo cakap. Dan si Yayang pun cakap, kabansayan do-odo Christmas. Selamat Hari Christmas, dia bilang. Jadi si Golundo pun cakap, bah, nokorikot kau, son kau, dia bilang. Ini si Golundo, bah, nokorikot kau, son kau. Maksud dia, kamu sudah sampai, silakan masuk. Ya, silakan masuk. Suon kau. Maksud dia, silakan masuk. Oke? Dan si Yayang pun cakap, kotolua dan iti mamakku, dia bilang, dia kasih tunjuk ini mamak dia. Oke? Dia kasih kenal, si Yayang ini kasih kenal mamak dia, sebab dia bawa mamak dia. Habis kalau dorang saja berdua dengan si Apil kan, mana ada yang mau kasih benar kan, jadi mesti mau bawa ibu bapa juga sebab mereka ini masih anak-anak. Jadi si Yayang ni dia bilang, kotolua dan iti mamakku, ya. Kotolua dan iti mamakku, maksud dia terima kasih, ini ibu saya. Dia terus kenalkan ibunya, ya. Oke, seterusnya si Golundo pun dia pun jemput juga Sonai dengan penuh cara hormat, ya, dengan penuh cara hormat. Silakan masuk makcik. Dia pun menjemput mereka masuk ke rumah. Jadi mama si Yayang ni pun dia tanyalah dengan si Golundo, "Aku teringat kingaran di Golundo."
Ako to'y kingaran di Golundu. Dia bilang, kamu kah yang bernama Golundu? Dia tanya, dia main teka-teka saja, kau kah yang bernama si Golundu? Habis si Yayang ni mungkin dia sudah cerita dia mau pergi rumah si Golundu kan. Jadi itulah dia tanya soalan dia, kau to'y kingaran di Golundu. Kamu kah yang bernama Golundu? Ya, terus si Golundu pun jawab, oh inai, aku Golundu. Dia terus dia memperkenalkan diri, si Golundu ini memperkenalkan diri, oh inai, aku Golundu. Oh inai, aku Golundu. Ya makcik, saya Golundu. Saya bernama Golundu, dia bilang. Jadi dia pun, si Golundu pun jemputlah dorang keluarga si Yayang ini masuk dalam rumah dan menghidangkan hidangan Christmas. Ya, menghidangkan hidangan Christmas. Jadi dia mau jemput makan. Ba, inum kau tio kupi. Aron ini tio tinimbu om kui bokon. Ini si Golundu dengan penuh hormat, dengan penuh bertata susila menjemput Mama si Yayang dan juga adiknya si Apil untuk menjemput minum kopi dan juga kui tinimbu. Tinimbu ini satu makanan tradisional, ya, makanan tradisional yang biasa dia dibuat semasa perayaan. Bila ada apa-apa perayaan, dibuat ini tinimbu, ya. Tidak kisahlah perayaan Natal, hari Christmas kah ataupun tahun baru kah, biasanya lah tinimbu ini dibuat, ya. Jadi si Golundu ini pun cakap, inum kau tio, inai, inum kau tio kopi, aron ini tio tinimbu, om kui bokon, ya. Dapat? Boleh juga? Harap-harap tidak cepat lah kan? Oke, kepada yang baru masuk, kepada yang baru menyertai kita, selamat datang. Kita sekarang berada dalam sesi pengajaran bagi topik berkenalan ataupun mintutun bahagian kedua. Sekarang cerita dia, ada satu keluarga, si Yayang, Apil dan juga ibunya sedang berkrismas ke rumah si Golundu. Si Golundu ini sedang buat open house ataupun rumah terbuka. Jadi ini dia punya perbualan dan sambil mereka berkenalan di dalam suasana Christmas itulah. Oke, seterusnya ya. Terima kasih kerana memberikan respon. Jadi, kalau saya ada tanya, kalau cikgu ada tanya, boleh juga kamu respon di komen supaya bukan cikgu saja cakap perseorangan di sini, macam supaya kita ada interaksi dua hal lah, ya. Ya, kita teruskan. Terus ada Mama si Golundu datang, memakai reben, ada bunga di kepala dia. Aku pula ni tidurin. Kaban saya ada Christmas, dia bilang Mama si Golundu, ya. Dia kenal Mama si Yayang ini, nama dia si Dorin. Aku pula ni tidurin. Kaban saya ada Christmas. Jadi maksudnya kamu pula Dorin, selamat menyambut hari Christmas. Jadi mungkin mereka ini bersepupu yang sudah lama tidak jumpa. Habis si Dorin ini kan bersama anak-anak dia, si Yayang dan si Apil ini baru balik bercuti. Jadi mereka berjumpa lah masa Christmas, ya. Jadi Mama si Yayang pun cakap, baru akan nokorikot Dominggu loide. Ya, kami baru sampai hari Ahad lepas. Jadi dia punya ayat di sana, baru akan nokorikot Dominggu loide. Minggu loide
hari Ahad lepas. Hari Ahad yang sudah berlalu lah, ya. Seterusnya, si Mama si Apil ni pun dia memperkenalkan kepada anak-anak dia, kepada Mama si Golundu. Dia perkenalkan, "Tia nganakku, ia yang Om Iapil." Dia ada 2 orang anak perempuan. "Tia nganakku, ia yang Om Iapil." Maksudnya, ini anak-anak saya yang bernama Yayang dan Apil, ya. Yayang dan Apil. Masih kecil lagi, si Yayang ini baru berumur 10 tahun dan si Apil ini umur dia 5 tahun, ya. Jadi si Dorin ini mama kepada si Yayang, dia pun beralih soalan kepada si Golunduk pula. Si Golunduk, jadi dia pun bertanya kepada si Golunduk, "Ombok yananmu pun sikul Golunduk?" "Ombok yananmu pun sikul Golunduk?" Dia bertanya, "Di mana kamu bersekolah, Golunduk?" Dia bertanya, si Golunduk ini bersekolah di mana? Jadi, si Golunduk pun menjawab. Okey, dia menjawab, "Aku pun sikul do SK Kilugus." Si Golunduk cakap, "Aku pun sikul do SK Kilugus." Saya bersekolah di SK Kilugus. Okey, saya bersekolah di SK Kilugus. Ini SK Kilugus ini adalah satu sekolah juga dia dekat dengan Kampung Gelampun kalau di daerah Kuala Punyuk, dan tempat sekolah cikgu juga dulu masa kecil, masa sekolah rendah, ya. Ya, jadi itu perbualan antara si Mama si Yayang dengan si Golunduk. Jadi kan Mama si Yayang dengan Mama si Golunduk ini, mereka pun menyambung cerita. Jadi dorang punya cerita ni topik lain sudah. Jadi kita fokuskan kepada si Yayang dengan si Golunduk pula. Dorang punya perbualan. Sekarang kita masuk kepada si Golunduk sama si Yayang punya cerita. Jadi mereka ini sedang berdialog. Jadi si Golunduk cakap, "Yayang, ombok miso akanon madawakmu." "Yayang, ombok miso akanon madawakmu." Maksudnya, "Yayang, kamu suka makan apa?" "Yayang, kamu suka makan apa?" Dan si Yayang pun menjawab, "Tiana tinimbu Om Tumpi madawakku." Ini si Yayang jawab dia suka makan apa, ya. "Tiana tinimbu Om Tumpi madawakku." Maksudnya, saya suka makan tinimbu dan kue tumpi ini. Tinimbu itu tadi saya sudah terangkan. Itu adalah makanan tradisi, dan juga tumpi ini adalah satu makanan tradisi orang Tatanah juga, yaitu satu kue, sejenis kue, sejenis kue daripada tepung yang diperbuat daripada tepung. Jadi itulah hidangan yang dihidangkan dan makanan yang disukai, digemari oleh si Yayang, ya. Okey. Jadi kita ada bersama-sama dengan rakan-rakan kita. Ya, kita juga ada si Adam dari Tenom. Hai Adam. Dan juga yang lain ini si Jeffrey. Dan juga ada kita punya Amai Sadi juga ada di sini bersama. Harap-harap ada si Connie dan si Winnie juga di sana. Boleh nampak cikgu di sini. Ya, tadi si Yayang sudah bagi tahu dia suka makan tinimbu Om Tumpi, ya. Seterusnya, "Nunu doko dokan sayan toy ko hobi?" Ini si Golunduk tanya lagi, ya. "Nunu dokan sayan toy ko hobi?" Maksudnya, apa
hobi kamu. Kansayan itu maksudnya apa yang kamu suka lah. Kamu suka buat apa? Hobi ya. Nunu doko da kansayan toy ko hobi. Habis kalau ada yang tidak paham kansayan, hobi itu kita boleh paham juga lah kan. Jadi Siayang pun cakap menjawab kepada pertanyaan si Golundu. Jadi dia jawab, aku mensayan membaca dobuk. Aku mensayan membaca dobuk. Saya suka membaca buku. Ya, saya suka membaca buku. Okey? Kalau kamu suka apa hobi kamu? Nunu doko do kansayan. Nunu doko do kansayan. Jadi kalau kamu mau jawab, aku mensayan apa? Kamu suka apa? Aku mensayan. Kalau cikgu, aku mensayan mongoi pagapon ataupun magapon. Aku mensayan mongoi pagapon ataupun magapon. Itu magapon itu maksud dia memancing. Ini salah satu hobi yang paling diminati nih di oleh penyu. Jadi kalau kamu nunukan sayanmu yun. Nunukan sayanmu yun. Nunu doko dakan sayan. Kalau kamu apa? Ya? Hai ya. Baru boleh tengok ya. Selamat menonton dan bersama kita dalam kelas ini. Si Connie dan si Winnie juga ada bersama ya. Bagus-bagus. Nanti kita tengok kamu punya video Dan juga kita ada bersama saya punya kawan ini si Markesa. Dan harap-harap ada juga si Jeben di sana menengok ada dia punya Bu Lisa di sini. Ya, seterusnya. Okey, seterusnya si Golundu ini bertanya lagi kepada Siayang. Oh, dia sudah tahu tadi hobi Siayang kan suka mansayan do membaca do buku. Jadi ini si Golundu mau tanya lagi, dia pandai kan ni, pernah kan ni main tong-tongalang. Oh, insan ko bermain do tong-tongalang? Oh, insan ko bermain do tong-tongalang? Maksudnya, kau pernah main tong-tongalang? Bermain tong-tongalang? Tong-tongalang ini salah satu permainan kalau dulu kan masa kecil-kecil ini bermain sembunyi-sembunyi, main tapok-tapok dia bilang. Main tapok-tapok, nama dia tong-tongalang. Ada dia punya lagu lah, tong-tongalang, kamu dia kacang hijau, jauh tutup mata. Ini permainan budak-budak lah dulu kan. Okey. Jadi isi yang ni pun dia pun menjawab, insan tu po boko ongai tak kau bermain. Jadi dia cakap, ya pernah, mari kita pergi main. Dia bilang, ini si yang ni kan happy go lucky saja, dia gembira saja. Yang tahulah kan zaman budak-budak semua mau bermain dan gembira, apalagi masa Christmas kan. Jadi dia cakap, insan tu po boko ang takau bermain. Jadi dia membawa si ayang ini membawa si Golundu untuk pergi bermain. Jadi mereka ada connection di sana, ada connection ataupun ya. Jadi mereka sudah berkawan dan seterusnya si Golundu pun membawa si Yayang bermain di luar, ya. Sungo selurak takau. Sungo selurak takau maksudnya mari kita keluar. Si Golundu ini membawa si Yayang bermain di luar. Mereka ini sebaya 10 tahun, masih lagi budak-budak. Ini mereka memang suka bermain. Jadi si Yayang ini pun dan juga si Golundu pun mau keluar dengan penuh tertib, mau melimpas. Ini Mama si Yayang dan Mama si Golundu ini sedang bercerita. Jadi mereka pun memohon kebenaran untuk keluar. Inai, talib akai gulu maksud dia, kami tumpang lalu dulu makcik.
Jadi mereka pun keluar ya. Oke, Kansayan. Jadi kita tengok nih. Kansayanku mentanam do bunga-bungaan, kama tatak bunga malau. Jadi bunga malau ini memang sekarang tren sudah kan, tren. Mau bunga malau kan, bunga malau ini bunga kaladium bunga kaladi itu. Jadi kita sudah sampai kepada mendorong, kita mendorong dulu. Banyak pula kan hari ini dia punya apa? Dia punya perbualan. Tapi oke juga kamu tadi, boleh juga, oke kan? Tidak terlalu cepat kak, habis kita ada sedikit terlambat tadi bah. Jadi itulah terpaksa mau cepat-cepat sedikit. Harap-harap kamu boleh dapat apa yang cikgu sampaikan. Jadi untuk mendorong ini kita akan saksikan Oke, untuk mendorong ini kita akan saksikan video bagi anak-anak. Sebenarnya kan ada lagi video yang lain, tapi cikgu minta maaf betul-betul sebab cikgu tidak sempat mau edit. Ada lagi beberapa video yang lain, cikgu hanya sempat edit ada yang sudah sedia dan nanti cikgu akan kasih post lagi semula yang semua hantar semua kan. Nanti cikgu post satu kali di dalam page supaya semua boleh tengok. Jadi kita akan saksikan video bagi anak-anak bertutur Giat Tatana, Bagayan do Giat Tatana, bertutur dalam bahasa Tatana ya, memperkenalkan diri. Siapa? Kita mau cari dulu tuh. Kabansayan dakau semua, ngaranku Ibeteni Bulan Erik. Aku miondo kampung Kelampun. Umurku nopo 3 tahun. Aku anakku mapat. Intat do 5 minsulot. Toladan. Bye. Hai, kabansayan. Ngaranku Imeri. Aku miyondo kampung Ciambur. Umurku nopo 4 tahun. Aku anak songongolon. Kotoladan. Bye. Kabansayan semua, ngaranku Ron Raymond. Aku miyondo kampung Kelampun. Umurku nopo 4 tahun. Aku anak kupos intat 5 minsilat kota Luadan. Kabansayan, ngaranku Ikun En. Aku miyondo kampung Siaun. Umurku nopo 4 tahun. Aku anak kuma apat intat do apat mensulot Kotoladan. Kabansayan, ngaranku Ini. Aku miyondo kampung Siaun. Umurku nopo 4 tahun. Aku anak Komintalu intat do apat mensulot Kotoladan. Kabansayan dakau semua, ngaranku Igeret Beri Erik. Kumion do kampung Kelampun. Umurku nopo 4 tahun. Kotoladan. Oke, jadi itulah demikianlah tadi semua anak-anak yang bertutur dalam bahasa Tatana ataupun Giat Tatana. Habis sekarang ini kan kita mau campaign untuk mengajar anak-anak kita bertutur dalam Giat Tatana. Sebenarnya kan
Cikgu faham sekali, bukan senang mau ajar anak-anak, terutama sekali kalau anak-anak kan biasa sudah bertutur dalam bahasa di rumah, dalam bahasa Melayu terutamanya. Dan bila kita mau suruh buat sesuatu, apalagi mau macam sebelum ini saya ada minta mau request untuk siapa-siapa yang mau ajar mau hantar video. Sebenarnya Cikgu faham juga bukan mudah untuk menggalakkan anak-anak ini untuk ambil video. Terutama sekali kalau yang pemalu betul kan, ataupun tidak berani, tiba-tiba pula kena ambil video kan. Terus kelu berkata-kata begitu yang tidak pandai tidak tahu mau buat apa, macam mana, takut. Jadi tidak apa. Tidak apa. Dan Cikgu faham juga, dan kita sebagai ibu bapa ataupun yang lebih tua daripada anak-anak ini yang sudah pakar ataupun sudah pandai untuk bertutur dalam bahasa Tatana, jangan putus asa, dan kita mesti memberikan motivasi. Kadang-kadang kan anak-anak ni dorang perlu ada dorongan, dan jangan marah, tidak boleh marah juga. Untuk kita mau belajar sesuatu ataupun mau mengajar sesuatu ini perlu ada kesabaran, dan perlu ada kesabaran, dan perlu pandai mau tackle dorang punya minat ataupun masa yang sesuai ya. Jadi jadi itulah tadi. Kadang-kadang kalau ada juga yang anak-anak ini memang senang saja mau bawa dorang bercakap bergaya Dogia Tatana. Tetapi tidak apa. Yang penting kita ada usaha untuk membantu anak-anak kita, terutama sekali generasi muda ini untuk bertutur dalam gaya Tatana. Apa dia bilang Bishop tu? Onjo ko ikum, dia bilang. Jangan malu, dan satu lagi perkara, jangan memandang rendah untuk mau bertutur sesuatu, terutama sekali kita punya bahasa ini, bahasa etnik kita, bahasa Tatana ini. Jangan memandang rendah kalau ada orang lain cuba untuk bertutur, ataupun anak-anak mau bertutur. Kalau mereka salah, betulkan, tetapi jangan condemn, ataupun jangan untuk kasih down orang punya motivasi, minat untuk mau belajar. Okay? Terutama sekali yang mau ada usaha itu, ya. Kita sama-sama bersatu hati. Dia bilang tuh kan, poi miso guang, mengakat do gia Tatana, ya. Jadi dia bilang si Amai sini macam magat bagu guang mongkoyo, dia bilang kan. Ya betul. Jadi ini yang tadi kan memang contoh saja itu tadi ya, contoh saja. Bukan kita menggalakkan untuk pergi mongkoyo, tetapi sebagai contoh. Dan sekarang ini pun kita tidak perlu mau tidak digalakkan untuk pergi rumah ke rumah, dan kita terpaksa berkrismas ataupun merayakan Christmas di tempat kita masing-masing. Baik, boleh kita sambung? Oke, sekarang kita teruskan dengan kuis kita, kuis Kahoot. Ya, kuis Kahoot. Ada sudah yang ready? Ada sudah yang ready? Kita masuk kepada kuis Kahoot. Cari dulu mana sudah tuh Kahoot . Kejap Cikgu mau cari dulu di mana sudah dia. Oke. Ada yang sudah ready kah? Ada yang sudah ready? Dan Cikgu rasa ada yang sudah
Ada yang belum tahu macam mana mau guna Kahoot? Okay, yang untuk guna Kahoot ini, cikgu sudah terangkan ada 2-3 kali. Macam ada 2 kali ke 3 kali sudahkah? Untuk kita mau pergi masuk Kahoot ini, untuk masuk join quiz. Okay, untuk join quiz, menyertai untuk menjawab quiz, ya. Kamu perlu ada satu apa? Kamu perlu ada satu apa? Screen, ya, satu screen, dan untuk menjawab untuk tengok soalan, dan satu lagi untuk masuk di dalam itu Kahoot, ya. Cepat. Oke, jadi sekarang kita teruskan masuklah. Kepada yang sudah tahu itu, kamu boleh masuk terus dia punya nombor PIN ke dalam kamu punya game PIN itu ke dalam Kahoot punya application. Dan kepada yang belum tahu itu, kamu boleh jawab juga di dalam komen, ya. Boleh jawab dalam komen, ya. Boleh join juga dalam komen. Dia punya soalan nanti. Oke? Jadi sekarang boleh sudah masuk. Mari masuk. Ya. Kelas sebelum ini kan ada banyak sudah yang dapat hadiah bagi kuis Kahoot ini, semua sudah menuntut hadiah. Jadi siapa yang dapat menyertai ini kuis Kahoot, siapa yang dapat menyertai ini akan berpeluang mendapat hadiah tempat ketiga dan kedua sebanyak RM5 reload, dan juga tempat pertama adalah RM10, ya, RM10. Jadi kita persilakan semua untuk masuk ke kuis Kahoot ini. Silakan. Ada lagi yang mau join? Oke. Baru 3 orang. Ada lagi yang dapat join? 3 orang, baru 3 orang. Mari siapa yang dapat join quiz Kahoot, boleh masukkan ke game PIN dia, yaitu 284 3045. 284 3045, ya. Oke. Paling ramai pun dalam 6 orang pun oke sudah. Habis kita mau apa nih? Kita mau save masa juga. Ya, silakan siapa yang dapat join, boleh masuk kamu punya game PIN di dalam Kahoot It. Oke, Kahoot It. Kamu masuk dalam Kahoot It dan masuk dia punya game PIN nanti, dan juga oke. Ada 5 orang sudah. Ada 6 orang sudah. 7. Oke, 7 orang. Ada titik lagi nih. Siapa nih titik nih? Oke, bolehlah kan? 7 orang. Tidak apa. 7 orang pun kita main saja. Ada bebuang lagi. Ya, sempat juga bebuang masuk. Oke, jadi kita akan teruskan kita punya game pada malam ini. Oke, sudah? Alright, kita teruskan. Kita mula. Start. Oke, soalan yang pertama. Yang manakah ayat ucapan Christmas? Yang manakah ayat ucapan Christmas? Pilih, dia punya jawapan. Manakah ayat ucapan Christmas? Paling senang nih.
Yang manakah ayat ucapan Christmas? Okey. Ada 4 orang sudah jawab. Berkrismas tak kau kebansayan do Christmas. Ongoy kau ani do baloi timpuk Christmas. Tongko record kau. Mbok miso mana satu? Tidak apa, kalau belum pasti fokus dia punya jawaban. Ya, jawaban dia yang warna kuning, kebansayan do Christmas. Jadi kita lihat siapa yang berada di atas. Ya, itu dia. Kopor-kopor sudah berada di atas. Jadi kita teruskan dengan soalan kedua. Soalan kedua. Jangan risau, senang saja nih. Soalan kedua, yang manakah ayat memperkenalkan orang lain? Yang manakah ayat memperkenalkan orang lain? Mana satu? Okey. Ya, rupanya ada si Dion pula. Hai Dion. Boleh jawab juga Dion. Join. Oh, dah kata Dion masuk di komen. Okey. Mana satu ayatnya? Ayat memperkenalkan orang lain. Boleh juga jawab di komen ya. Suaninai, iti usingku, iti mamaku, ngaranku Inana. Mana satu? Ayat memperkenalkan orang lain. Ayat memperkenalkan orang lain. Iti mamaku. Okey, iti mamaku. Maksud dia memperkenalkan orang lain. Jadi ada 8 orang yang berjaya menjawab dengan betul. Kalau dia bilang suan inai, itu bukan perkenalkan, itu menjemput masuk. Kalau dia bilang iti usingku, jawapan dia salah. Sebab ini dia memperkenalkan kucing pula, bukan orang. Dia mau orang. Kalau ngaranku Inana, dia memperkenalkan diri sendiri pula. Jadi jawapan dia iti mamaku. Jadi jawapannya, yang menjuarai sekarang ini, kopor-kopor. Diikuti dengan pokok Christmas dan go. Okey, soalan ketiga. Okey. Seterusnya, soalan ketiga, ayat manakah sesuai bagi soalan di bawah? Ayat manakah yang sesuai bagi soalan di bawah? Ombok yananmu pun sikul. Mana satu jawapan dia? Ombok yananmu pun sikul. Aku pun sikul do dapuan. Aku pun sikul do SK Saint Peter Bundu. Isio pun sikul do SK Saint Peter Bundu. Takau pun sikul do SK Saint Peter Bundu. Jawapannya? Aku pun sikul do SK Saint Peter Bundu. Jadi tahniah kepada 8 orang yang menjawab dengan betul. Ya, kuning. Betul kuning. Hai Grace, lambat aku ya. Ini sekarang kuis lah nih Grace. Okey. Seterusnya. Ya, masalah kopor-kopor dan pokok Christmas dan juga Samson naik ke tangga ketiga. Soalan keempat. Ayat ini merujuk kepada Cikgu Cyril, dadapuan dia. Dadapuan kau pensikol. Okey, ayat ini merujuk kepada Nunu dokau dakan sayan. Nunu dokau dakan sayan. Mana satu dia punya jawapan? Tempat, merujuk pada tempat kah, nama kah, hobi kah, atau umur? Siapa yang ada ikut tadi masa pembelajaran boleh jawab, senang saja ini. Okey, semua dapat menjawab dengan betul. Hebat. Boleh kau ini ya. Semua pandai.
Jadi jawapan dia hobi. Jaga kopor-kopor. Ada sudah Samson nomor 2. Okey, soalan ke 5. Okey, kusut pikiranku mau menjawab. Jangan kusut pikiran Cikgu Serel. Kita kasih senang guang saja, senang pikiran. Okey, pilih jawapan yang sesuai bagi soalan di bawah. Itu tadi kan merujuk pada apa? Ini sekarang apa dia punya jawapan pula? Nunu dok kau dakan sayan. Mana satu? Aku mansayan membasak dobuk. Aku miondok kampung kulung-kulung. Okey, jawapannya adalah mana ada kan? Jawapan dia merah, meriak. Aku mansayan membasak dobuk. Ini dia tanya pasal hobi. Hobi saya membaca buku. Jadi 7 orang berjaya menjawab dengan betul. Pokok Christmas sudah mendahului siapa ni pokok Christmas ni ya. Banyak hadiah kali dia bawa pokok dan ni. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan yang terakhir. Okey, ready kamu Kamu kasih tenang pikiran, Awat lain kamu soy. Nako seluruh baguin tadi game awas yan. Siapa itu Golundu kali itu tadi kan? Okey. Soalan yang ke-6 terakhir. Yang manakah bukan ayat memperkenalkan diri sendiri dan orang lain? Yang manakah bukan ayat memperkenalkan diri sendiri dan orang lain? Mbok miso. Yang mana satu ayat bukan ayat memperkenalkan diri sendiri dan orang lain? Aku diam-diam saja. Okey. Jawapannya talib akai gulu ini maksud dia kami tumpang lalu dulu kami tumpang lalu dulu ini maksud dia, ini dia punya ayat talib akai gulu maksudnya bukan ayat memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Tadi dia punya ayat ya, iti sulod upusko, dia memperkenalkan orang lain, sulod upusko adik wongso. Iti nganakku itoni om i Maria, maksudnya ini anak-anak saya si Tony dan si Maria. Dan juga dia perkenalkan tadi orang lain. Ngaranku Ibibi, ini dia memperkenalkan diri sendiri. Jadi yang bukan adalah talib akai gulu talib akai gulu Dion. Betul loh, Dion betul, si Grace pun betul. Talib akai gulu mau akai pagapon karok. Ya, jadi kita tengok siapakah yang berjaya mendapat tempat yang pertama. Tadi ini sengit toh, sebab ada yang turun naik ini. Mari kita lihat siapa yang menang. Tadang! Samson dapat tempat ketiga, Giok tempat kedua, dan tempat pertama ialah pokok Christmas. Tahniah. Dan tempat keempat Andy dan kopor-kopor nomor 5. Ya, itu dia pokok Christmas. Mantang-mantang lah bak Christmas sekarang kan. Jadi pokok Christmas betul-betul menang. Dapat tempat pertama pokok Christmas. Banyak hadiah patutnya pokok Christmas ini banyak hadiah ini di bawah pokok dia ini. Ya kah? Jadi tahniah kepada siapa? Ya, tahniah kepada semua pemenang, yaitu pokok Christmas, juga tempat pertama, tempat kedua Giok,
Ini giok nih, tau kak? Giok tuh maksud dia ulat. Sejenis ulat. Dan juga Samson tempat ketiga tahniah. Jadi jangan lupa untuk menuntut kamu punya hadiah selepas ini ya. Kira hadiah Christmas juga ini. Dan boleh cikgu tahu berapa kamu dapat tadi masa kuis, dan juga siapa yang join menjawab di dalam komen juga, dikira juga berapa kamu dapat. Kamu kasih tahu. Kalau dapat jawab 3/6, kamu jawablah 3/6. Kalau dapat jawab semua 6/6 lah. Oke? Dapat 5/6, kamu kasih type di dalam kamu jawab kamu type di dalam komen itu kamu punya kamu punya hasil pendapatan pada hari ini menjawab kuis. Kamu dapat berapa? Kamu dapat 3/6, 4/6, 5/6, atau 6/6? 6/6. Kalau di bawah 3 pun tidak apa. Kamu kasih type saja. Tidak apa. Kita kan sedang belajar. Kan? Jadi kita belajar tidak apa. Kalau salah itu kita akan mencoba dan mempelajari, memperbaiki dari masa ke semasa. Cikgu tidak marah. Okay? Aku mempelodang kau. Cikgu tidak marah siapa-siapa pun. Yang penting kamu mencoba. Mencoba itu adalah lebih baik daripada tidak mencoba langsung. Oke? Coba. Grace 7/6 Kak Grace. Ini dia punya soalan ini 6 saja nih. Macam mana aku boleh jawab 7? Oke? Ya, ada yang jawab 6/6. Wow. Monsoy, ada 5/6, bagus. 2/6 soalan lain tidak sempat jawab sebab masak nasi tadi. Oh ya kan, betul bah. Kita kan mulai jam 7. Memang ada yang masih masak-masak dan juga sedang makan kan. Jadi tidak apa. Cikgu tidak marah. Kak, aku mempelodong kau. Oke? Jadi 6/6. Ramai yang dapat 6/6 juga. Oke? Bagus. Jadi untuk pengetahuan, jadi secara kesimpulannya belum lagi saya mau kasih buat pengumuman. Oke, secara kesimpulannya tadi kita sudah belajar untuk hari ini kita sudah belajar topik bagi berkenalan ataupun mintutun ya, mintutun bahagian kedua ya, mintutun bahagian kedua bagi sempurna perayaan Christmas. Habis tidak lama lagi Christmas. Jadi kalau kita mau kita berjumpa ataupun kita mau mengucapkan selamat hari Christmas, kita akan cakap kabansayan do-odo Christmas. Kabansayan do-odo Christmas. Jadi kamu boleh cakap begitu, dalam komen pun boleh, kamu boleh kasih WhatsApp boleh, kabansayan do-odo Christmas. Kamu berikan ucapan Christmas ya. Seterusnya ya, yang ini untuk ayat-ayat berkenalan saja. Ayat berkenalan. Iti imamaku. Jadi yang memperkenalkan mama dia. Ataupun kalau ada orang lain, iti kakakku, iti abangku, iti usingku. Ada juga memperkenalkan kucing dia. Iti anak asuhku. Dia punya anak anjing. Iti pinsanku. Ini saya punya sepupu. Memperkenalkannya. Seterusnya Okotoy kingaran di Golundu. Kamu kah yang bernama si Golundu? Ini dia mau tahu siapa nama. Oke. Aku Golundu. Dia memperkenalkan diri, saya si Golundu, ataupun aku Cigolisa. Kalau kamu memperkenalkan diri kamu cakaplah aku sebut nama ya. Oke, seterusnya saya kasih rumusan saja nih, yang paling ringkas lah. Mana lagi ya? Oke. Omboyananmu poin sikul. Ini ayat
Yang seterusnya tadi, ombok yananmu poin sikul. Di mana kamu bersekolah? Ombok yananmu poin sikul. Jadi dia punya jawapan dia, aku poin sikul do. Kasih tahu lah apa nama. Oke? Aku poin sikul do ombok yanan. Di mana sekolah? Nama sekolah. Oke? Seterusnya untuk bertanya hobi, kalau kita mau tanya hobi, Nunu doko do kan sayan. Nunu doko do kan sayan. Nunu doko do kan sayan. Apa hobi kamu? Nunu doko do kan sayan, ya. Ya, jadi itu saja secara ringkasnya bagi sesi pembelajaran kita pada malam ini, dan ini merupakan sesi pengajaran kita yang terakhir bagi tahun ini sebab kita sudah berada di ujung tahun sudah. Tidak lama lagi mau Christmas dan tidak lama lagi lagi mau boy tahun baru takau bagu, Christmas takau bagu. Jadi itu kelas yang paling terakhir lah, ini kelas kita paling terakhir pada tahun ini. Jadi kita akan berjumpa lagi pada tahun depan. Oke? Tahun depan, tahun baru 2021, tahun 2021. Kalau lagi mau boy mantai kan eleleh. Karena sadaran son tahun bagu kita sudah melalui 1 tahun tanpa kita sadari daripada awal tahun. Oleh sebab ini sekarang ada pandemi COVID-19 kan, masa berlalu begitu cepat sekali dan tidak terasa 1 tahun sudah berlalu, ya. Jadi terima kasih kepada semua yang menyertai kelas kita pada malam ini. Keteluadan, daka semua keteluadan, aku sangat-sangat menghargai, saya sangat-sangat menghargai penyertaan dan kesetiaan kamu bersama-sama saya pada malam ini dalam kelas belajar Gia Tatana Miampai di Cikgu Lisa. Jadi untuk suasana Christmas ini nanti akan datang selepas ini, mungkin cikgu akan ada kasih live juga, tapi bukan mengajar. Mungkin cikgu akan kasih live untuk suasana Christmas, ucapan-ucapan Christmas. Nanti cikgu akan kasih post saja di dalam page apa yang kita mau lakukan ataupun ya kita rayakan dengan suasana yang penuh keberkatan. Walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, harap kita semua dapat menjaga diri di tempat kita masing-masing. Jangan terlalu tidak digalakkan pergi rumah ke rumah, apa boleh buatlah kan. Ini bagi kebaikan kita bersama, supaya kita sentiasa selamat dan juga terhindar daripada COVID-19 ini, ya. Cikgu harap semua dapat semua sihat walafiat sepanjang 2020 ini, agar kita melangkah setapak lagi ke tahun baru 2021, ya. Jadi terima kasih semua, dan juga terima kasih juga kepada Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah LKNS, dan dengan kerjasama Persatuan Kebudayaan Negeri Sabah, Persatuan Kebudayaan Tatana Sabah STCA, kerana menganjurkan e-culture khas bagi bahasa etnik Tatana ini pada hari ini dan juga program ini, ya. Terima kasih semua. Selamat malam, kabansayan merondo, mitamu lagi takau do tahun baru. Pada tahun baru kabansayan do odo magayo Christmas. Jadi kita akan saksikan bagi yang terakhir sekali dalam suasana masyarakat yang berbilang kaum dan agama ini, kita rayakan bersama Christmas, perayaan Christmas ini dengan hati yang penuh syukur, penuh kedamaian, penuh pengharapan, dan juga penuh dengan cinta kasih di mana saja kita berada, sama ada di tempat sendiri bersama kawan-kawan dan juga bersama keluarga. Dan kalau ada yang balik kampung ataupun ya pergi mana-mana saja, sila jaga keselamatan, berhati-hati di jalan raya,
Anda pulang kah atau pergi mana-mana saja, semoga sampai dengan selamat. Kita rayakan dengan hati yang sukacita, penuh sukacita. Amin. Jadi kita saksikan persembahan yang terakhir yang dipersembahkan khas daripada Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah LKNS, Sempena Christmas, ya. Oke, bye. Terima kasih semua. Katola dan Kebangsaan Morondom. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Oh, I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry